Hipertensi ialah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg. Lalu bagaimana dengan prevalensi hipertensi? Prevalensi hipertensi yang ada di Indonesia menurut berdasarkan Riskesdas tahun 2018 adalah sebesar 34,1%, sehingga bisa disebutkan bahwa 1 di antara 3 orang di Indonesia menderita. International Society of Hypertension atau Perhimpunan Hipertensi Internasional pada tahun 2020 mengkategorikan hipertensi menjadi 4, yaitu normal, prehipertensi, hipertensi derajat 1, dan juga hipertensi derajat 2. Kategori normal yaitu untuk tekanan darah sistolik kurang dari 130 mm Hg dan tekanan darah diastolik kurang dari 85 mm Hg. Kemudian prehipertensi atau dari normal ke tinggi, yaitu untuk tekanan darah sistolik antara 130 sampai 139 mm Hg dan tekanan darah diastolik antara 85 sampai 89 mm Hg. Kemudian hipertensi derajat 1 yaitu untuk tekanan darah sistolik antara 140 sampai 149 mm Hg dan tekanan darah diastolik antara 90 sampai 99 mm Hg. Kemudian hipertensi derajat 2 yaitu untuk pasien hipertensi dengan tekanan darah lebih dari sama dengan 160 mm Hg dan juga untuk tekanan darah diastoliknya lebih dari sama dengan 100 mm Hg. Hipertensi dapat disebabkan oleh faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Mari pertama-tama kita mengenal yang tidak dapat dimodifikasi terlebih dahulu. Yang pertama adalah usia. Biasanya untuk usia lanjut itu memiliki kerentanan mengalami hipertensi yang lebih tinggi dibandingkan yang usianya lebih muda. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Untuk jenis kelamin pria ini biasanya lebih berisiko mengalami hipertensi dibandingkan dengan wanita. Dan yang selanjutnya adalah faktor risiko dari keluarga. Misalnya ada riwayat penyakit kardiovaskular, riwayat penyakit jantung, atau mungkin pembuluh darah, itu nanti bisa memberikan keturunannya mengalami faktor risiko yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya adalah faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Berarti untuk faktor risiko ini adalah faktor risiko yang bisa untuk diubah. Misalnya dari pola makan, kita bisa menjaga untuk pola makan yang rendah gula untuk penurunan tekanan darah. Kemudian juga mencegah makanan yang berlemak, kemudian meningkatkan konsumsi buah-buahan dan juga sayur-sayuran untuk menjaga hipertensi. Dan pola makan yang berlemak, yang asin itu biasanya lebih rentan terkena hipertensi. Untuk selanjutnya adalah pola hidup seperti beraktivitas fisik. Biasanya untuk pola pikir sedentar, yang banyak duduk, yang sedang beraktivitas ini lebih rentan terkena hipertensi dibandingkan yang aktif beraktivitas. Selanjutnya adalah faktor risiko obesitas. Nah, faktor risiko obesitas ini biasanya juga berkaitan dengan pola fisik yang tadi. Apabila pola aktivitas fisiknya yang tadi itu kurang, maka untuk obesitasnya ini biasanya bisa meningkat dan juga turut mempengaruhi hipertensi. Dan yang selanjutnya adalah merokok. Nah, untuk merokok berdasarkan penelitian ini menyebabkan hipertensi yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak merokok. Oleh karena itu, untuk keluarga yang memiliki anggota keluarga yang hipertensi ini diharapkan untuk menghindari merokok, baik itu merokok aktif maupun merokok pasif. Adapun gejala dari hipertensi, perlu diketahui bahwa hipertensi biasa disebut sebagai the silent killer karena sering terjadi tanpa adanya keluhan. Oleh karena itu, kenali gejala hipertensi sedini mungkin. Untuk gejala hipertensinya antara lain seperti sakit kepala atau rasa sakit di bagian tengkuk kepala. Kemudian bisa juga merasakan pusing atau bisa disebut sebagai vertigo. Kemudian jantung terasa berdebar-debar, lalu bisa juga mudah merasa lelah. Kemudian telinga terasa berdenging atau bisa disebut sebagai tinnitus. Kemudian ada juga penglihatannya yang terganggu seperti penglihatan kabur. Perlu diketahui juga sekitar 25,8% penderita hipertensi hanya sepertiganya yang dapat terdiagnosis oleh seorang dokter dan sisanya belum atau tidak terdiagnosis.
Oleh karena itu, banyak sekali penderita yang baru menyadari bahwa dirinya terkena penyakit hipertensi setelah mengalami beberapa komplikasi. Untuk komplikasinya tersebut diantaranya yang pertama yaitu ada penyakit jantung, kemudian yang kedua ada penyakit stroke, kemudian yang ketiga ada penyakit ginjal, yang keempat ada penyakit retinopi, yang kelima ada penyakit pembuluh darah tepi, dan yang keenam ada gangguan dari sistem saraf. Adapun hal yang perlu diingat juga bahwa semakin tinggi tekanan darah Anda, maka tinggi pula resiko kerusakan yang dapat disebabkan oleh penyakit hipertensi tersebut. Setelah mengetahui beberapa gejala dari hipertensi, alangkah baiknya kita juga mengetahui terkait tata laksana dari penderita penyakit hipertensi. Untuk tata laksananya sendiri bisa dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama ini yaitu terkait menjaga pola hidup dengan melakukan kegiatan seperti yaitu pembatasan konsumsi garam bisa dikurangi 1 sendok teh per harinya. Kemudian Anda juga bisa dapat meningkatkan konsumsi seperti sayuran dan juga buah. Dalam tata laksana hipertensi ini, untuk bagian penurunan berat badan juga diperlukan, serta dapat menjaga berat badan Anda agar tetap ideal. Itu sangat membantu dalam tata laksana penyakit hipertensi. Perlu diingat juga bahwa berat badan yang ideal atau indeks massa tubuh yaitu di antara 18,5 dan 22,9 kg per meter kuadrat. Kemudian dengan lingkar pinggang yaitu sekitar kurang dari 90 cm yaitu pada laki-laki dan kurang dari 80 cm yaitu pada perempuan. Kegiatan selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu dapat melakukan olahraga aerobik yang secara teratur, seperti contohnya yaitu berjalan, bersepeda, jogging, ataupun berenang dengan masing-masing durasi yaitu selama 30 menit dan frekuensi selama 5-7 hari per minggunya. Kemudian Anda juga dapat menghindari mengkonsumsi rokok. Kemudian Anda juga dapat mengelola stres pada diri Anda. Menurut WHO tahun 2022, mengelola stres dalam diri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada latih diri Anda, di mana pahami apa yang sedang Anda rasakan dan tenangkan diri Anda. Kemudian yang kedua yaitu bebaskan diri Anda, yaitu seperti kenali apa yang sedang dirasakan dan kembali fokus ke apa yang dirasakan. Bagaimana tata laksana cek kesehatan hipertensi? Yang pertama, cek tekanan darah secara rutin yang dapat dilakukan baik secara mandiri atau dengan bantuan tenaga kesehatan. Apabila dilakukan secara mandiri dan didapat nilai tekanan darah tinggi, sangat dianjurkan untuk segera periksakan ke dokter terdekat. Serta berbagi pola makan, makan makanan yang sehat, mengurangi makanan berminyak, berlemak, dan kacang-kacangan, serta berbanyak melakukan aktivitas fisik ringan secara rutin. Stres juga menjadi salah satu faktor penyebab tekanan darah tinggi yang dapat diatasi dengan melakukan kegiatan kelompok seperti posyandu, mengikuti pengajian rutin, atau menjadi kader. Serta ketika menghadapi masalah, sangat dianjurkan untuk selalu bercerita kepada orang-orang terdekat